Shalom jemaat yang terkasih. Saat ini saya hadir dari tempat di mana seluruh ibadah online diatur dan direkam. Seperti ibadah online kali ini. Ibadah online kali ini akan dilayani oleh Pendeta Dr. Hari Sudarma yang mengambil tema dalam perlindungannya dari Mazmur 46 ayat 2. Dukung terus pelayanan di GBI Rosipina dengan cara mengirimkan persembahan dan persepuluhan di nomor rekening 6600117970, nomor rekening BCA atas nama Bapak Thomas Cipta Mustika. Jemaat yang terkasih, apa saja informasi dalam sepekan ini? Kita lihat informasinya, ini dia. Lalu siapa saja yang berulang tahun selama sepekan ini? Mari kita lihat informasinya. Jemaat yang terkasih, jangan lewatkan ibadah online Jumat Agung pada tanggal 2 April 2021 pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan juga tentu saja ibadah online Paskah tanggal 4 April pukul 9 waktu Indonesia Barat di pagi hari. Jemaat yang terkasih, saat ini pemerintah tengah melakukan vaksinasi. Kita terus dukung upaya pemerintah ini dan jangan lupa tetap menggunakan protokol kesehatan seperti menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun dan juga menggunakan hand sanitizer. Tetap makan makanan yang bergizi dan sehat. Berolahraga secara rutin dan teratur. Dan tentu saja istirahat secukupnya. Dan jangan lupa, jika tidak ada aktivitas yang terlalu penting, sebaiknya Anda di rumah saja. Jemaat yang terkasih, saat ini kita akan beribadah secara online. Namun sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Bapa kalau saat ini kami bisa masih beribadah walaupun secara online. Tapi kami percaya Tuhan ada dalam setiap apapun yang kami lakukan hari ini. Bertahta di atas segala pujian dan juga apapun yang akan kami lakukan dalam ibadah kali ini. Bapa bersama dengan kami. Tuhan yang mau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu saja. Setiap pelayan, setiap pemusik dan siapapun Bapa. Worship leader, singers, semuanya hanya untuk memuliakan nama Engkau saja. Biarkan setiap orang yang bersama kami dalam ibadah kali ini mendapatkan sukacita yang dahsyat dan pengharapan yang baru dari Engkau saja. Akhirnya kami serahkan ibadah online kali ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus Kristus saja. Terpuji nama Engkau selama-lamanya. Haleluya. Amin. Jemaat yang terkasih, kita akan beribadah secara online sesaat lagi. Ingatlah terus himbauan ibadah online di awal perjumpaan kita tadi. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Kita naikkan pujian. Yesus, Kaulah batu karangku yang teguh. Naungan
kaulah batu karangku yang teguh, kaulah batu karangku yang teguh, kaulah batu karangku yang teguh. Yesus Kristus Tuhan, kaulah batu karangku yang teguh, kaulah batu karangku yang teguh, kaulah batu karangku yang teguh. Yesus Kristus Tuhan.
saudara-saudari. Naikkan pujian bagi Tuhan. Ucapkan terima kasih bahwa Dialah perlindungan kita, kota benteng kita. Sama-sama katakan, Kau ku sembah. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Selamat pagi semua. Bersyukur pada Tuhan kita semua bisa berkumpul kembali dan menyembah Tuhan, bernyanyi bagi Tuhan, dan juga bisa mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu baik kita berdoa bersama-sama. Segala puji dan syukur Tuhan untuk kesempatan bisa melayani Tuhan, berbakti kepadamu Tuhan, menaikkan puji-pujian dan bersukacita di dalam Kau. Sekalipun kami melewati situasi, suasana yang kurang menyenangkan dengan segala keadaan, baik penyakit, pandemik,
kondisi ekonomi, pekerjaan, apapun yang kami alami. Tapi kami boleh dan bisa datang pagi ini berkumpul supaya kami bisa diperbaharui di dalam Tuhan. Biarlah kami belajar, bukan saja mengerti firman Tuhan, tetapi mempraktikkan di dalam kehidupan kami, agar kami sungguh-sungguh bisa menikmati kebesaran dan keluar biasaan Tuhan kami, Yesus Kristus. Di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Nah, pagi ini kita akan melihat bersama-sama dari firman Tuhan bagaimana menyikapi situasi dunia di sekeliling kita sekarang ini. Nah, satu-satunya kita bisa melihat itu untuk tahu apa yang dilakukan Tuhan, untuk kembali kepada Alkitab, melihat apa yang diajarkan Alkitab di dalam menyikapi situasi yang tadi saya katakan. Apakah itu situasi pandemik? Situasi pandemik satu hal, tapi situasi lainnya yang merupakan dampak daripada pandemik sendiri, saya yakin kita semua sudah rasakan. Misalnya, kita ke restoran, bingung mau ke restoran mana, dulu mau makan kemana, suka-suka, sekarang tidak bisa. Kita mau jalan-jalan, iya kemana, mikir lagi. Mau ke mall, ya mikir juga. Mau apa saja menjadi masalah sekarang. Kita masukkan itu jadi beban. Nah, kalau kita mau melihat kepada apa yang diajarkan Alkitab, secara khusus yaitu yang kita ambil dari kitab Mazmur pasal 46, ya, pasal 46. Dan saya mau memberikan perhatian pada dua ayat utama dari pasal 46 ini, yaitu ayat kedua dan ayat ke-8. Ayat kedua bilang gini, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan. Nah, saya tekankan dua kata penting di sini, penolong, dan yang sisi yang satunya dalam kesesakan, sangat terbukti. Nah, kalau bilang sangat terbukti berarti sudah ada bukti-buktinya. Sudah ada bukti-buktinya bahwa dialah penolong. Ayat yang kedua, ya, yaitu ayat yang ke-8, Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Sekarang diposisikan Allah sebagai kota benteng kita. Ada apa sih gitu ya? Sehingga saya mau memberikan sedikit latar belakang sejarah Israel. Ketika ini dituliskan berkaitan dengan sangat besar kemungkinan, yaitu pada masa Raja Hizkia memerintah di Yehuda. Nah, kalau kita tahu juga Israel atau kerajaan utara sudah dihancurkan oleh Asyur. Nah, kita ada kontras yang menarik antara sikap kerajaan utara, raja kerajaan utara, dengan sikap dan kerajaan selatan atau Yehuda, dan sikap raja kerajaan selatan. Nah, kalau kita balik kepada sejarah itu, maka kita melihat raja utara adalah raja-raja yang tidak peduli dengan Tuhan sama sekali, dan bergantung kepada diri mereka sendiri dan berhala-berhala. Nah, ketika ada penyerbuan dari Asyur, mereka bilang apa? Kami bisa atasi sendiri. Kami nggak takut sama Asyur. Ya, Asyur itu apa sih? Ini attitude raja utara. Kemudian dia bersekongkol dengan negara lain yang juga tidak takut akan Tuhan. Jadi ini sikap raja yang menantang kepada serangan
yang begitu luar biasa kuatnya. Waktu itu kerajaan Asyur luar biasa kuatnya, sudah kemana-mana, sudah mengalahkan banyak negara-negara lainnya, bangsa-bangsa lainnya. Ketika datang ke utara, maka kerajaan utara, raja utara tidak peduli dan tidak gubris, tidak merasa ini adalah sesuatu yang membahayakan baik bagi dia maupun bagi rakyatnya. Jadi sehingga saya bisa melihat gini, ada orang-orang yang nggak peduli, sudah nggak peduli, sudah dengar nggak ancaman-ancaman pandemik dan dampak pandemik di Eropa, Italia, di Amerika, dan sekarang di Indonesia. Sudah dengar, sudah menyaksikan, sudah lihat yang mati berapa banyak, sudah lihat bagaimana dampak pandemik ini mempengaruhi perdagangan dunia dan sebagainya. Kehidupan sehari-hari berubah dan mereka menjadi sangat tidak peduli. Ketidakpedulian inilah yang seringkali yang saya temukan ada di sekeliling kita dan kehidupan kita. Apa akibatnya dari ketidakpedulian ini? Jelas sekali. Tiba-tiba sekelompok orang kena COVID. Ini kemarin saya baru dengar kabar lagi. Satu gereja, gembala dan asistennya kena COVID. Duh, ya gimana sih? Ya bukan saya katakan kena COVID itu jadi salah. Tidak. Ya karena secara jujur saya katakan tidak bisa kita berkata saya pastikan tidak akan kena dan terhindar dari COVID. Tidak ada satupun kita yang bisa mengatakan itu. Tetapi perhatian kita kepada penyebaran COVID ini harusnya menolong kita. Tidak seperti yang dilakukan oleh kerajaan utara. Gak perlu terserah. Ya belum lama saya mendengar dari salah satu mahasiswa kita dari Pulau Bangka yang omnya betul-betul gak peduli. Sehingga om ini kemana-mana jalan-jalan dari Bangka ke Jakarta kemana dan tidak pernah mau pakai masker. Sepertinya saya gak takut kok dengan COVID. Saya tidak takut dengan COVID. Betul saja. Dia kena COVID, dia tidak tahu, disebarkan ke seluruh keluarga. Keluarga besar, rame-rame kena COVID. Sampai berakibat fatal. Tapi sudah terjadi. Nah, kalau kamu satu gak peduli, kamu mau melakukan semua dengan segala kebodohan itu, seperti Raja Utara, ya gak apa-apa sih. Itu diri kamu sendiri. Tapi persoalannya Raja Utara membawa seluruh bangsa ikut celaka. Jadi ketika kita betul-betul berpikir bahwa saya tidak peduli dengan keberadaan COVID dan segala yang mengerikan ini, kita bisa mencelakakan diri kita dan mencelakakan orang-orang lain. Kemudian kalau kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu Kerajaan Selatan. Kalau kita lihat dari kitab 2 Raja-Raja pasal 18, kita ketemu seorang raja yang bernama Hizkia. Hizkia ini dikenal sebagai raja yang saleh, yang takut Tuhan, yang taat kepada Tuhan, dan bergantung kepada Tuhan. Kita baca dalam cerita itu bahwa Yerusalem itu dikepung oleh kerajaan Asyur. Setelah menghancurkan kerajaan utara, Asyur turun ke selatan dan mengepung dengan tujuan menghancurkan Yerusalem, menaklukkan Yerusalem. Sanherib dengan semua tentaranya mengepung. Keluarlah Mazmur ini. Ketika dikepung, biasanya tidak perlu dilakukan apa-apa. Dikepung saja kota itu nanti jatuh sendiri. Kenapa? Karena yang mereka putuskan pertama kali ada sumber air. Sumber airnya diputuskan oleh tentara yang mengepung. Sehingga di dalam kota itu
yang dikelilingi dengan tembok kota, benteng, yang merupakan benteng kota, itu akan kolaps. Karena di dalam mereka gak akan bisa tahan tanpa air. Berapa lama orang akan bisa bertahan tanpa air? Kalau saudara pernah berpuasa, selalu dianjurkan berpuasa penuh ya, maksudnya bukan ganti jam makan. Yaitu biasanya makan pagi, makan siang, makan malam, sekarang diganti. Ya makan malam, makan tengah malam, makan pagi sebelum puasa. Itu buat saya boleh sih, boleh aja gitu ya. Tapi buat saya itu ganti jam makan aja. Ya, mencoba untuk mengubah sedikit kebiasaan-kebiasaan lama. Nah, tapi kalau kita berpuasa penuh misalnya 24 jam tanpa makan dan minum, paling kuat 3 kali 24 jam tanpa air. Karena sesudah itu akan sangat berbahaya dengan kemungkinan kenanya dehidrasi. Sehingga kalau cara puasa Tuhan Yesus, kalau kita baca dalam Matius pasal 4, 40 hari dia bisa kuat, tidak makan. Tidak pernah disebutkan dia tidak minum. Kadang-kadang kita salah ya, 40 hari, 40 malam, tidak makan, tidak minum. Tidak. Ada yang berpuasa lebih dari itu ya. Ya tidak makan, tidak minum. Tapi dia masuk dalam hadirat Allah di atas gunung Sinai itu, yaitu Musa. Setelah 40 hari dia turun, dia naik lagi 40 hari lagi. Tapi ke dalam kondisi yang sangat unik sekali, yaitu masuk dalam hadirat Allah, hanya dia dengan Allah. Jadi ini buat saya malah penggambaran di surga tuh kayak gitu loh. Di surga kayak gitu. Kita nggak mikir makan minum lagi, sudah selesai. Nah, Tuhan Yesus berpuasa seperti itu. Nah, saya mau, buat apa saya ngomong puasa? Ketika dikepung, ini akan terjadi seperti itu. Diputuskan airnya setelah 3-4 hari, paling tahan berapa? Seminggu, 2 minggu, kolaps. Karena apa? Tidak ada air. Ini cara sistem peperangan waktu itu. Karena Yerusalem yang dibentengi itu menjadi benteng yang melindungi mereka. Tetapi tanpa air akan celaka lah. Nah, Hizkia pada zamannya ini membangun tunnel atau terowongan khusus untuk saluran air yang cukup dalam, yang tidak ditemukan sama sekali oleh tentara Asyur. Sumber air ini mengairi, memberikan minum yang cukup untuk seluruh rakyat yang hidup dalam Yerusalem. Sampai hari ini terowongan itu masih ada dan sumber air itu masih mengalirkan air yang jernih, yang luar biasa, yang menyelamatkan bangsa Yehuda, kerajaan Yehuda saat itu. Nah, di dalam konteks inilah Hizkia kita bisa melihat dari kitab Mazmur ini, dia katakan Allah itu bagi kita tempat perlindungan. Jadi yang diutamakan dalam Mazmur 46 ini kembalikan pada Allah, bahwa kita tidak berlindung dengan akal kita, kita tidak berlindung hanya dengan iman kita, tetapi sungguh-sungguh bergantung kepada Allah. Jangan cuma bilang saya beriman tetapi melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan Allah dan perintah Allah, sehingga itu menjadi sesuatu yang kebohongan. Ketika kita bilang Allah itu bagi kita perlindungan dan kekuatan untuk dalam menghadapi situasi yang kritis, bahkan sampai sekarang ini pun juga sebagai penolong, helper dalam kesesakan, dalam kesulitan, dalam persoalan, dalam masalah kehidupan kita. Sangat, bukan cuma terbukti. Kalau sangat berarti tidak bisa dipungkiri lagi, sudah ada bukti-bukti yang begitu banyak, sudah terjadi berulang-ulang. Sehingga ketika kita masuk dalam permasalahan yang kita hadapi saat ini, kalau sudah punya bukti-bukti yang baik, kenapa mesti membuat kita menjadi begitu kacaunya, kalutnya? Kemudian dimasuk ke bagian kedua, Tuhan semesta alam menyertai kita. Sebagai penolong, Dia menyertai kita. Kota benteng kita ialah
Allah Yakub, bukan tembok Yerusalem. Bukan security yang kita punya karena kita punya uang banyak. Bukan security karena kita orang pintar. Bukan, tapi bergantung kepada Allah sebagai benteng, kota yang melindungi dengan tembok yang kokoh kuat. Itulah Allah kita. Ayat yang kelima bilang gini, kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Menarik kan? Loh, kok tiba-tiba kota Allah, pasti dia bicara Yerusalem sebagai kediaman yang maha tinggi. Ya, Hizkia melihat bahwa yang bertata di dalam Yerusalem itu Allah yang maha tinggi. Dan yang luar biasa disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Ini yang tadi saya ceritakan. Saluran air inilah yang menjaga Yerusalem dan Yehuda dari kehancuran kerajaan Asyur. Perlindungan Allah kepada kota Yerusalem begitu jelas sekali. Kalau kita lanjutkan dengan cerita itu, kita tahu bahwa tentara Asyur akhirnya dihancurkan oleh Tuhan sendiri. Dan Hizkia dan tentaranya tidak perlu melakukan apa-apa. Mereka saling bertempur sendiri dan beres sudah. Ya. Jadi saya diingatkan kepada Abraham sih ya. Saya diingatkan juga pada Abraham. Ketika kita dengar cerita Abraham dalam kitab Kejadian, kita tahu semua perjalanannya seperti apa. Tetapi ada ringkasan yang menarik sekali dari dalam kitab Ibrani pasal 11. Ibrani pasal 11 ayat 8-10 bilang gini. Karena iman Abraham taat. Ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing. Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Nah, penutupnya nih, sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Nah, kita lucu juga ya, melihat kejadian ini, proses kejadian yang terjadi dengan Abraham meninggalkan Ur, pindah ke Haran, kemudian berjalan sampai ke tanah Kanaan, sesuai dengan apa yang dijanjikan Allah, percaya kepada janji itu, beriman sepenuhnya kepada janji itu, akhir tinggal di kemah, bersama Ishak dan Yakub. Ya, tunggu dulu, kayaknya waktu Yakub lahir besar, nggak tahu Abraham masih ada apa nggak dikatakan ya. Tetapi dikatakan bahwa di kemah itulah mereka tinggal, ya. Yang bahkan dikatakan bahwa Ishak dan Yakub turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Tetapi bagian terakhir yang buat saya bilang, wow, mereka menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, fondasi yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Jadi ada futuristik nih, kedepannya ada pengharapan sekarang. Ya, perjalanan ini tiba-tiba di kitab Ibrani ini dijelaskan bahwa pengharapan yang sebenarnya adalah kota benteng Allah. Nah, apakah berarti yang Hizkia katakan ini? Yang dikatakan dalam kitab Mazmur pasal 46, kota perlindungan. Saya ajak untuk melihat satu ayat di dalam kitab Wahyu pasal 22 ayat 1 dan 2a. Kitab Wahyu pasal 22 ayat 1 dan 2a. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu di tengah-tengah jalan kota itu. Wow. Nah, rupanya ini konsep yang dikatakan sebagai kota benteng Allah yang menjadi pengharapan kita, anak-anak Tuhan.
yaitu futuristik, kepada sesuatu yang akan Tuhan siapkan, sediakan nanti dalam Wahyu pasal yang terakhir ini. Pasal 22 ayat 1 dan 2a ini. Kita akan ada di Yerusalem baru. Kita akan ada di Yerusalem baru yang di tengah kotanya. Ini penggambaran, wah luar biasanya, penggambaran zaman Hizkia digambarkan pada akhir zaman. Tetapi air kehidupan yang mengalir di tengah-tengah kota itu. Yaitu yang turun, yang keluar dari tata Allah dan tata anak domba. Nah, dengan dua pengertian ini, dulu sebagai contoh bagaimana Mazmur ini dituliskan, yang dilihat dan sudah dibuktikan dan sudah terjadi di dalam masa Hizkia ini, bahwa Allah adalah perlindungan dan kekuatan dan sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti bahwa Allah sendiri kota benteng kita, bahwa kita berada di kota Allah, kediaman Allah sendiri. Ketika kita ada di dalam Allah, perlindungan Allah itu bukan sekarang saja, bukan dulu, sekarang, tetapi dulu, sekarang, dan selamanya. Itu yang dijanjikan. Kalau ada satu lagu yang saya terus terang lupa bahasa Indonesia, yang ditulis oleh Martin Luther. Almighty fortress is our God. La 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 la. Wow, nah, coba perhatikan kata-kata di dalamnya. Nah, Martin Luther membawa kita kepada konsep ini, kota perlindungan Allah. Tetapi dia melihat bahwa kota perlindungan Allah itu menjaga dia dari serangan-serangan iblis. Bagaimana iblis menyerang hidup dia. Dan dia tuliskan lagu ini, dia katakan, tetapi di dalam kota benteng Allah, kita terlindungi dari serangan-serangan iblis. Lagu ini menolong dia untuk, bukan saja menolong dia, juga harusnya menolong kita untuk melihat di dalam menjalani proses kehidupan kita ini menuju kota benteng Allah di dalam kekekalan nanti, kita masih ada di dalam kota benteng Allah. Dan serangan Sanherib itu dilihat oleh Martin Luther sebagai serangan iblis kepada kehidupan kita. Tetapi kalau kita ada di benteng kota perlindungan Allah, mighty fortress, yaitu kota perlindungan, kota Allah. Mighty fortress itu bukan cuma kota perlindungan, tapi kota perlindungan yang luar biasa. Kita mendapat jaminan bahwa ini akan kita lalui dengan baik bersama-sama dengan Allah. Saya sayang sekali ya, kalau ini bukan virtual gitu, bukan. Kalau kita ketemu langsung, saya akan minta, Sam, tolong Sam, mainkan keyboardnya supaya saya bisa nyanyikan lagu ini. Dan kita bisa buka NP yang terjemahannya bahasa Indonesia itu, saudara sekalian bisa melihat kata-kata yang dirancang, ditulis. Memang ditulis dalam bahasa Jerman, kemudian diterjemahkan dalam bahasa Inggris, kemudian kita terjemahkan lagi dalam bahasa Indonesia. Ya, saya tahu ada permasalahan dengan penterjemahan ya. Tetapi kalau kita perhatikan secara keseluruhan konsep dari apa yang ditulis oleh Martin Luther mengenai mighty fortress, kota benteng Allah, itu betul-betul harusnya meyakinkan kita. Kalau kita bergantung pada Allah, hidup menurut firman Tuhan, jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan, seperti yang dikatakan dalam Yosua pasal 1, maka kita bisa pastikan serangan-serangan iblis itu kita tidak tempur sendiri. Allah akan berperang untuk kita juga. Amin. Biarlah apa yang saya sampaikan ini, bahwa mighty fortress itu, kota benteng Allah itu, betul-betul menjadi bagian hidup kita, bahwa kita selalu yakin dan percaya sampai kepada pengharapan kita di kekekalan, bahwa Allah tetap merupakan penolong dalam segala kesesakan kita, dan dialah
tempat perlindungan kita dan tidak akan pernah berkesudahan. Biar kiranya firman Tuhan ini menolong kita, menguatkan kita pada situasi-situasi yang mungkin saudara sekarang sedang menghadapi dengan situasi yang tidak enak ini. Tapi kita tahu, tidak akan ada anak Allah dibiarkan jatuh tergeletak. Kita akan bangkit bersama Allah. Dan perlindungan Allah itu sudah pasti. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih untuk keyakinan bahwa di dalam Tuhan kami mendapatkan perlindungan yang kokoh kuat. Engkaulah penolong kami di dalam segala kesesakan. Tetapi Engkau juga adalah kota perlindungan kami dari segala serangan musuh-musuh kami. Dari serangan musuh yang paling kejam sekalipun, yaitu iblis. Biarlah pengertian ini menolong kami untuk terus setia dan bergantung kepadamu Tuhan. Dan percaya bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Dan kami akan bersama-sama menuju kota benteng Allah yang kekal. Sebagaimana yang difirmankan dalam Wahyu pasal 22 ini. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu Yesus Kristus Tuhan kami. Di dalam-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Di dalam hidup
Bapak Ibu Jemaat Rosipina yang terkasih dalam Yesus Kristus, kami mengajak untuk kita berdoa bersama-sama menaikkan doa syafaat kepada Tuhan. Kesempatan yang indah dan mulia di mana kita bisa menyampaikan pergumulan, membawa pergumulan jemaat ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami selalu mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Walaupun keadaan masih pandemi Tuhan, tapi tak henti-hentinya Tuhan kami mengucap syukur dan berterima kasih atas anugerah yang besar bagi kami semua Tuhan. Pengampunan, penyertaan Tuhan, dan bahkan kebenaran firman Tuhan yang sudah mengisi hidup kami ya Bapa, yang menguatkan, yang meneguhkan Tuhan, dan bahkan yang mengantar kami, dan kami boleh Tuhan menikmati anugerah tersebut dalam kehidupan keseharian kami ya Bapa. Bapa dalam surga, saat ini kami boleh membawa jemaat kami Tuhan Rosipina di Kelapa Gading ini. Kami menyadari dan kami mengetahui ada beberapa jemaat yang mengalami sakit Tuhan. Baik oleh karena COVID-19 ataupun juga oleh sakit yang lain ya Bapa. Oh Tuhan dalam surga, Bapa kami yang mengasihi kami boleh bawa pergumulan jemaat ini ke dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya kepada firman-Mu Tuhan. Engkau yang berdaulat atas segala kehidupan manusia, dan Engkau pun berdaulat atas sakit penyakit yang dialami oleh kami semua Tuhan. Dan kami boleh bawa ya Bapa, Engkau sendiri yang akan menolong kami semua ya Bapa, khusus yang lemah tubuh oleh karena COVID ataupun juga oleh karena sakit yang lain ya Bapa. Bapa di surga, itu pun Tuhan, kami mau belajar ya Bapa, ingin mengetahui apa rencana Tuhan dalam hidup ini, melalui sakit yang kami derita, melalui kesulitan yang kami boleh hadapi Tuhan. Engkau Allah Immanuel yang menyertai kami. Cukuplah kasih karunia Tuhan bagi kami semua ya Bapa. Karena Engkau sudah mengangkat kami Tuhan. Dan bahkan Engkau memberi kemampuan, kecakapan untuk kami boleh menghadapi segala perkara ya Bapa. Karena pada saat kami lemah, kami kuat karena ada Kristus Tuhan. Bapa di surga, kami menyerahkan sekali lagi jemaat pergumulan kami Tuhan. Biarlah apa yang kami boleh alami, kami boleh serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau sendiri yang mengetahui segala yang kami alami Tuhan. Dan kami percaya segala percobaan yang kami boleh alami tidak melampaui daripada kemampuan kami Tuhan. Engkau selalu menolong kami. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk proses vaksinasi yang saat-saat ini sudah dilakukan ya Bapa. Biarlah itu dapat berlangsung dengan baik. Sehingga kami boleh mempunyai daya tahan tubuh yang baik ya Bapa untuk menghadapi virus corona 19 ini ya Bapa. Tuhan, Engkau yang memberkati para dokter, jururawat, atau juga pemerintah daerah Tuhan yang menangani, ataupun juga Kementerian Kesehatan ya Bapa. Biarlah Engkau yang akan terus ikut serta di dalam proses vaksinasi ini Tuhan. Dan bahkan beri kesabaran bagi teman-teman kami yang masih menunggu ya Bapa, yang pada gilirannya akan mendapatkan vaksinasi Tuhan. Berkati pemerintahan kami Tuhan. Berkati Tuhan Presiden kami Bapak Jokowi beserta wakil dan para menteri dan bahkan aparat yang paling rendah ya Bapa. Biarlah Engkau memberikan kesatuan dan biarlah kami dengan masyarakat kami Tuhan bersatu bersama-sama menghadapi masa pandemi ini Tuhan. Kami percaya ya Bapa, ada rencana Tuhan yang mulia dan indah ya Bapa. Yang kami boleh rasakan dan alami Tuhan. Walaupun masa berganti masa, kejadian dan bahkan peristiwa demi peristiwa yang kami alami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Cukuplah kasih karunia Tuhan bagi kami. Biarlah kami boleh terus Tuhan menikmati kehadiran Tuhan dalam kehidupan ini Tuhan. Walaupun masa-masa yang sulit saat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan sekali firman Tuhan yang kami sudah dengar ya Bapa. Yang kami butuhkan ya Bapa. Yang memberi kekuatan bagi kami, yang menuntun hidup kami
dan mengarahkan hidup kami kepada Kristus. Kami mengucap syukur Roh Kudus yang setia mengajar kami, menolong kami, menghibur, dan bahkan Tuhan membentuk kami supaya kami boleh berubah ya Tuhan. Kami berdoa untuk visi misi gereja kami Tuhan. Biarlah kami boleh terus Tuhan berubah Tuhan. Sehingga kami boleh diubahkan karakter kami Tuhan. Sehingga kami boleh melihat contoh teladan berkarakter seperti Yesus yang telah hidup Tuhan. Terima kasih Bapa di surga karena Engkau yang mengasihi kami. Kami menyerahkan doa ini hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik, mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Untuk bisa memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan yang mengubahkan hidup kami. Dan sekarang kepada setiap jemaat, biar kiranya kuasa daripada Allah Bapa dan kasih dari Tuhan Yesus Kristus memenuhi hidup saudara sekalian, menjaga apapun yang saudara lakukan, selalu berhasil di dalam Tuhan dan bagi Tuhan dan bagi kemuliaan Tuhan. Dan kasih Kristus ini akan tersebar dan terlihat di dalam kehidupan saudara bagi kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kiranya Roh Kudus memberikan kekuatan, penghiburan, dan tuntunan sehingga apapun yang saudara lakukan berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Itu sebabnya saudara sekalian, pergilah bersama dengan kuasa daripada Allah Bapa, kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus selalu berserta saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.